Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Dita Putri, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 3 pagi. Guna memenuhi proyek UAS untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran, di sini saya akan mempresentasikan soal yang sudah diinstruksikan sebelumnya dengan dosen pengampu Eka Putri SPD MPDE. Sini akan kita bahas ada 4 soal. Yang pertama, bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Kemudian yang nomor 2 ada apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Kemudian yang nomor 3 ada apa yang akan dilakukan ketika strategi yang Anda terapkan tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa, dan apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian. Yang keempat, ada jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran edukatif dan edukatif, dan bagaimana cara pengimplementasiannya di kelas. Langsung saja masuk ke soal pertama. Cara memilih strategi pembelajaran yang tepat dan pertimbangkan sebelum memilih strategi pembelajaran. Jadi, sebelum memilih strategi pembelajaran, langkah pertama seorang guru harus mengenal karakter siswa yang ia didik, lalu melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian mengkaji kelebihan dan kekurangan dari beberapa jenis strategi pembelajaran dengan beragam karakter siswa, sehingga dari proses tersebut akan memberikan informasi untuk mengambil keputusan strategi pembelajaran mana yang lebih efektif untuk diterapkan. Kemudian yang nomor 2 ada pendapat mengenai cocok atau tidaknya strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir digunakan pada setiap jenjang pendidikan. Menurut pendapat saya sendiri, setiap ragam strategi pembelajaran yang ada harus telah disesuaikan dengan keadaan kelas sebelum diterapkan. Begitu juga strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini tidak dapat digunakan dalam semua jenjang pendidikan, karena terdapat perbedaan usia, pola pikir, dan penalaran setiap jenjangnya yang akan mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mengolah ilmu yang didapat. Kemudian nomor 3, hal yang dilakukan ketika strategi yang diterapkan tidak memberikan impact yang baik terhadap hasil akhir. Ketika strategi pembelajaran tidak membuat hasil yang bagus dalam keberhasilan peserta didik memahami dan menguasai materi yang disampaikan, langkah awal saya adalah mengevaluasi dan mengkaji di mana letak kekurangan serta hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran sebelumnya. Jika sudah menemukan hal-hal tersebut, saya akan mengubah bentuk pola ajar saya dan memilih strategi pembelajaran lain yang lebih efektif dan mengujinya selama beberapa pekan. Jika ada perubahan yang signifikan, saya akan meneruskan strategi pembelajaran dan mengembangkannya. Kemudian soal pertanyaan yang terakhir ada pembelajaran induktif dan edukatif. Jadi pendekatan indukatif sendiri dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disampaikan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan menurut Purwanto Rahmawati. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pendekatan indukatif adalah suatu proses bernalar yang bermula dari khusus menuju ke yang umum dengan memperhatikan unsur fakta setelah terjadi pengamatan. Pengimplementasiannya, pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Yang kedua, guru menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Dan yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menghubungkan antara keadaan khusus dengan aturan umum yang didukung oleh media yang cocok. Kemudian pembelajaran deduktif. Apa sih itu pembelajaran deduktif? Jadi, pendekatan deduktif ini kebalikan dari induktif, yaitu pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Metode deduktif ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi. Pengimplementasiannya di kelas itu guru mulai dengan kaidah-kaidah konsep atau pernyataan yang mana dalam pembelajaran diupayakan untuk membuktikannya. Yang kedua, guru memberikan contoh-contoh yang menunjukkan pembuktian dari konsep yang diambil. Kemudian yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari pemikiran siswa itu sendiri. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.